Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila tariqil iman wal islam ببعثه إلينا سيد الرسل والأنام أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأعظم اللهم صل على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه ومواله إلى يوم الدوام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان واعلموا قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini tidak ada rasanya kata yang dapat kita ucapkan. Tidak ada rasanya kalimat yang mampu kita rangkaikan, pujian yang dapat kita sanjungkan, melainkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, hingga detik ini kita masih diperkenankan untuk bersimpuh bersama. Di pagi hari yang penuh barakah ini, berselimut gemuruh takbir, tahmid, tasbih, tahlil, yang semenjak kemarin sore berkumandang merdu memenuhi semesta raya ini, menggetarkan hati setiap jiwa-jiwa hambanya yang beriman, perindu cinta kasih ilahi. Sedangkan di belahan bumi yang lain, hari ini, tepatnya di Masjidil Haram, saudara-saudara kita umat muslim dari berbagai penjuru dunia tengah bersiap melaksanakan tawaf dan ritual ibadah haji lainnya sebelum kembali ke Mina. Maka beruntunglah engkau wahai hamba-hamba Allah yang di penghujung sisa-sisa usianya masih diperkenankan untuk menunaikan ibadah haji. Maka beruntunglah engkau wahai hamba-hamba Allah yang di penghujung sisa-sisa umurnya masih diperkenankan untuk berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah berjanji akan memberikan syafaat kepada siapapun orang-orang beriman yang mampu berziarah ke makamnya yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengenang, merenungkan Idul Adha kali ini, marilah kita renungkan sejenak kisah yang bersumber dari kitab Bidayah wan Nihayah. Ketika Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama asal Khurasan yang telah selesai menunaikan ibadah haji, beliau tertidur lalu bermimpi dua malaikat turun ke bumi sembari berbincang-bincang. Berapa banyak jamaah haji yang datang tahun ini? 600.000 orang, jawab sang malaikat. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun dari mereka yang diterima hajinya kecuali seorang tukang sol sepatu yang bernama Muwaffaq yang tinggal di Damsyik. Dan berkat dia, semua jamaah haji diterima hajinya pada tahun ini. Syekh Abdullah pun terkesiap. Beliau kaget luar biasa. Lalu bersegera bangun, berkemas untuk segera mencari kediaman si tukang sepatu. Setelah ditelusuri sekian lamanya, akhirnya Syekh Abdullah pun menemukan rumahnya. Dan beliau segera menyampaikan mimpinya kepada si tukang sepatu. Hingga menangislah Muwafiq si tukang sepatu. Hatinya bergetar dahsyat luar biasa. Sampai ia jatuh pingsan.
Setelah siuman, Syekh Abdullah pun bertanya, ceritakanlah kepadaku wahai hamba Allah, amalan apa yang telah engkau perbuat sehingga Allah memuliakanmu dengan kemuliaan yang tiada tara. Si tukang sepatu pun berkisah, demi Allah wahai Syekh Abdullah, demi Allah sedetik pun aku tidak pernah menginjakkan kakiku di tanah suci. 40 tahun lamanya aku menabung karena berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Kerinduan ini sudah teramat dalam wahai Syekh Abdullah. Kerinduan ini sudah teramat sangat dalam sehingga aku menabung dirham demi dirham, rupiah demi rupiah, keping demi keping, supaya bagaimana caranya aku bisa berangkat ke tanah suci. Hingga terkumpullah sebanyak 350 dirham. Menjelang keberangkatanku wahai Syekh, istriku mencium aroma daging panggang yang sangat nikmat menguar harum dari rumah tetangga. Istriku pun merengek, ngambek, memaksaku meminta sedikit untuk sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut. Aku pun beranjak pergi wahai Syekh, memohon kepada tetanggaku yang seorang perempuan paruh baya agar sudi berkenan memberikan sedikit masakannya. Namun di luar dugaan, ketahuilah wahai Syekh Abdullah, sungguh kalimat yang keluar dari mulutnya benar-benar menghancurkan hatiku, benar-benar meremukkan jiwaku wahai Syekh Abdullah. Wanita itu berkata sembari menangis, demi Allah wahai saudaraku, daging ini halal untuk kami, namun haram untuk istrimu. Karena sesungguhnya sudah 3 hari lamanya anak-anakku menahan lapar. Aku hanyalah seorang janda yang tidak punya apa-apa. Dan pagi ini aku menemukan bangkai keledai yang tergeletak di tengah jalan, dan aku bawa pulang untuk dimasak, dimakan bersama anak-anakku. Hatiku benar-benar hancur wahai Syekh Abdullah. Aku pun segera pulang. Ku ambil seluruh tabunganku yang telah aku kumpulkan 40 tahun lamanya. Lalu aku bergegas untuk segera mensedekahkannya kepada tetanggaku tersebut. Belanjakanlah ini untuk anak-anakmu. Inilah perjalanan hajiku. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah ini selaras dengan kisah keteguhan dan ketulusan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita belajar, berikhtiar, kita perteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ridha Allah tidak hanya terletak di tanah suci, namun ridha Allah juga berceceran di dalam gubuk-gubuk fakir miskin, di dalam rumah janda-janda tua, di dalam tangisan lapar anak-anak yatim, para pengemis dan para gelandangan yang berkeliaran di sudut-sudut jalan. Mari senantiasa kita berikhtiar dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kemudahan agar kita bisa turut berkurban, tidak hanya di tahun ini, namun juga di tahun-tahun yang akan datang, agar semakin banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang turut bergembira di hari yang penuh barokah ini. Sembari kita terus berdoa, meminta, mudah-mudahan Allah limpahkan rizki dan karunia-Nya kepada kita semua, agar kita bisa bersegera untuk menunaikan ibadah haji. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau cabut nyawa-nyawa kami sebelum kami menggandeng lengan istri-istri kami, lengan anak-anak kami, berjalan mengelilingi Baitullah, rumah-Mu yang suci. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barru wa raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وجعل التعاون والتكافل من أعظم الشعائر هذا الدين المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وترحما ومسرة وترحما وزدنا في طمأنينة وألفة وحناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شمتنا وبدل الخير للناس دأبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. صلى الله